Dan kita akan ajak Anda kembali ke istana untuk memantau bagaimana situasi terkini di sana. Kami akan hadirkan video terkininya kepada Anda. Ini adalah penampilan dari Gita Bahana ya? Ya betul, dari Gita Bahana Nusantara membawakan ada berbagai lagu-lagu daerah dan tentunya juga diselingi dengan ada pemutaran video pemirsa dari Istana Merdeka untuk memberikan gambaran terkini ya bagaimana perkembangan Indonesia yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Nah untuk melihat bagaimana suasana terkini di Istana Merdeka kami bergabung dengan rekan Valeri Budianto langsung dari sana. Selamat pagi Valeri. Dari pantauan Anda, apa yang menarik saat ini, Valeri, silakan. Ya, Marsal dan juga Iqbal, tentunya menarik saat ini adalah kita sedang sama-sama menyaksikan medley dari lagu daerah yang saat ini sedang ditampilkan oleh Gita Bahana Nusantara. Beragam lagu daerah tentunya ini menambah rasa semangat dan juga antusias, sukacita dan juga suasana hikmat bagi seluruh tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui layar kaca. Semuanya penuh rasa haru, semuanya pastinya bisa meningkatkan rasa nasionalisme bagi para hadirin yang menyaksikan rangkaian ini. Dan yang tentu sama-sama kita nantikan adalah karena sesaat lagi, kurang lebih 1 jam lagi akan mulai upacara peringatan detik-detik proklamasi, maka tentunya tamu undangan sudah semakin ramai, sudah semakin banyak yang hadir. Yang terbaru hadir adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga hampir seluruhnya sudah hadir menggunakan beragam busana adat maupun busana yang bernuansa wastra Nusantara sesuai dengan dress code yang memang disiapkan oleh pihak Istana Merdeka. Dan tentunya yang akan kita nantikan saat ini rangkaian selanjutnya adalah akan dilakukan menyapa abdi masyarakat dan juga akan ada pertunjukan di udara. Ini selalu dari tahun ke tahun menjadi penantian bagi masyarakat Indonesia karena nanti akan ada pertunjukan heli Nusantara dengan call sign-nya adalah Nusantara Flight. Jadi nanti akan ada kolaborasi antara TNI, AD, AL dan juga kepolisian yang akan beratraksi di udara menggunakan helikopter mengibarkan giant flag atau bendera raksasa merah putih. Mereka ini sudah berlatih cukup lama dan nanti mungkin saat lagi akan segera ditampilkan ya. Akan ada 2 ronde di awal sebelum rangkaian upacara detik-detik proklamasi ini dilangsungkan. Dan nanti begitu selesai juga kembali akan ada pertunjukan di udara. Tentunya pertunjukan di udara ini sangat menarik karena tidak hanya disaksikan oleh masyarakat maupun tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka, melainkan juga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Karena sebenarnya di luar Istana Merdeka ini juga sangat ramai, dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk bersama-sama merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Terkait dengan Nusantara Flight, pertunjukan helikopter nanti akan dimulai dari lapangan terbang di Pondok Cabe. Kemudian mereka akan melintasi udara dan juga akan berhenti di atas Istana Merdeka. Nanti bisa sama-sama kita saksikan dan begitu selesai menampilkan atraksinya mengibarkan bendera raksasa merah putih akan kembali ke lapangan terbang di Pondok Cabe. Dan nanti begitu selesai menampilkan atraksi di udara, atraksi dari helikopter, akan dilakukan peniupan terompet pertama pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Mengapa pukul 10? Karena kalau kita kilas balik, kita melihat sejarah Indonesia, memang untuk detik-detik proklamasi ini dibacakan di rumah Bung Karno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah bagian dari sejarah, dari tradisi yang terus dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk merayakan perjuangan dari para pejuang yang sama-sama berjuang untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana rangkaian pertunjukan, baik itu pertunjukan udara maupun nanti jelang detik-detik proklamasi HUT ke-80 Republik Indonesia. Sementara kembali ke Anda Iqbal dan juga Marsal di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto. Nanti kami kembali kepada Anda ya Valeri. Dan pemirsa, kita akan coba sapa rekan kita Syekha Al-Hadar yang memantau langsung di sekitar istana. Syekha, bagaimana situasi di sana? Siapa saja yang hadir, Syekha? Selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa, ini ramai, sangat ramai yang hadir di Istana Kepresidenan dan sudah memasuki lokasi acara. Dan tadi kami perhatikan sudah ada Kapolri, kemudian Panglima TNI, serta Kasat, Kasal dan juga Kasau juga sudah hadir bersama keluarga. Kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih juga rata-rata ini sudah sampai di Istana Kepresidenan tentunya untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera dilangsungkan. Ini juga ada
utusan khusus Presiden Raffi Ahmad juga sudah hadir. Kemudian cukup ramai Iqbal dan juga pemirsa di sini silih berganti para menteri koordinator, kepala lembaga, semua hadir di Istana Kepresidenan tentunya untuk menghadiri upacara. Dan yang kita tunggu-tunggu saat ini adalah kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang nanti sebentar lagi juga akan muncul dan menunjukkan pakaian apa yang akan ia kenakan di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Dan di sini juga tadi para menteri dan juga Menko memang hadir menggunakan pakaian yang cukup simpel seperti itu ya, pakaian nasional. Namun keluarganya justru ini menggunakan pakaian adat yang cukup unik. Tadi ada istri dari Panglima TNI yang menggunakan pakaian adat Lampung. Kemudian juga ada yang menggunakan pakaian daerah Jambi, kemudian berbagai daerah dari Indonesia. Ini memang para keluarga maupun juga kerabat dari menteri dan menteri koordinator maupun kepala lembaga ini juga memang hadir di Istana Negara dan menggunakan berbagai macam pakaian adat. Dan saat ini di lokasi saya berada ini memang ada sejumlah menteri maupun juga kepala lembaga yang menyampaikan satu dan dua hal, Iqbal dan juga pemirsa, di mana mereka mengucapkan selamat atas perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kemudian makna-makna kemerdekaan yang mereka rasakan, kemudian tentunya berharap agar Indonesia ini semakin maju ke depannya. Dan tentunya kita nanti menantikan, Iqbal dan juga pemirsa, siapa lagi pejabat-pejabat yang akan menghadiri upacara di Istana Negara. Iqbal. Baik, Sheha Al-Hadar melaporkan langsung, nanti kami akan kembali ke Anda. Sheha dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di tangga Istana. Tadi sudah ada beberapa tamu negara yang hadir dan yang kita lihat saat ini ada Sufmi Dasko Ahmad ya. Ya, tadi baru saja tiba dan juga menyapa, ada sejumlah pejabat di sana. Selain itu juga sebelumnya, ini kita lihat juga ya ada Menteri HAM, Natalius Pigai yang baru sampai di Istana menyapa sejenak awak media. Betul, memang tadi sebagian besar sebelum naik ke tangga ini menyapa terlebih dahulu. Ada yang meluangkan waktu sebentar untuk berbicara kepada wartawan, memberikan pernyataan, tapi ada yang langsung menuju ke atas untuk mengikuti acara selanjutnya. Tadi juga sudah terlihat ada Ketua MPR ya, Marcel ya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Lalu dari laporan rekan kami, Sheha Al-Hadar di sana ini sudah hadir ada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto yang sudah hadir juga di sana lengkap bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka memakai pakaian kebesaran untuk upacara begitu ya, untuk hari ini peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dan tentunya bukan hanya para pejabat, menteri atau kepala negara, kepala lembaga maksud kami, tetapi dari 8.000 undangan, ini 80%-nya Iqbal adalah untuk masyarakat. Atau tepatnya adalah 6.400 untuk para warga yang ingin hadir langsung di istana. Betul. Ya. Jadi kemarin yang berhasil nge-war tiket, selamat untuk para warga harus war terlebih dahulu. Bahkan tadi sudah antri sejak pukul 4 pagi. Dan bagi tamu undangan resmi seperti pejabat negara, duta besar atau tokoh nasional, istana ini memang menghimbau penggunaan pakaian nasional atau busana adat dari daerah asal mereka sendiri. Sebenarnya kalau bisa dari daerah asal, karena ingin menampilkan keragaman budaya Nusantara sebagai simbol semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata sudah ada surat edarannya, Marcel, dari Mensesnek bahwa undangan resmi diharapkan menggunakan pakaian nasional atau busana adat daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.